Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat Bapak Ibu mengajar dari rumah? Saya percaya pasti semangat, karena mungkin persentase kehadiran siswanya tiap hari 100%. Atau mungkin Bapak Ibu di japri siswa-siswanya kalau sampai suatu hari terlambat menjumpai mereka atau terlambat memberikan tugas. Oke, langsung saja untuk episode video kali ini. Apakah Bapak Ibu guru ingin melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, dan Bapak Ibu guru ingin melaksanakan pembelajaran berbasis STEM, serta pembelajaran itu ingin digunakan sebagai penelitian? Saya akan berikan satu contoh produk. Karena itu, mari simak video ini sampai selesai. Oke, contoh pembelajarannya yaitu pembelajaran PKK berbasis STEM. Dan produk yang dibuat adalah produk sampo motor. Oke, pembelajaran STEM dengan model pembelajaran project based learning ini dimulai dari langkah apa? Dimulainya adalah dari langkah siswa membuat proposal, yang kedua siswa membuat produk, yang produknya di sini adalah sampo motor, kemudian siswa membuat laporan hasil produksinya, kemudian siswa mempresentasikan berdasarkan isi laporan. Mata pelajaran apa saja yang bisa diintegrasikan pada proyek ini? Di sini saya contohkan 6. Ini fleksibel sesuai dengan sekolah yang Bapak Ibu guru tempat mengajar. Kalau SMA mungkin tidak seperti ini, atau SMK dengan jurusan yang berbeda, bisa jadi mata pelajaran yang dilibatkan dalam proyek ini berbeda. Yang pertama adalah pelajaran PKK, yang kedua mata pelajaran bahasa Indonesia, yang ketiga mata pelajaran bahasa Inggris, yang keempat mata pelajaran teknik, yang kelima art. Mungkin bisa jadi tidak melibatkan mata pelajaran seni, tetapi wajib atau harus melibatkan unsur seni pada proyek ini. Dan yang keenam adalah mata pelajaran matematika. Kalau saya mengajarnya di SMA, tentu saya masukkan mata pelajaran kimia. Tetapi di SMK, kimia hanya diajarkan di kelas 10, dan ini adalah proyek PKK. Dan PKK diajarkan di kelas 11 dan 12. Kenapa harus STEM? Karena ingin menghasilkan lulusan yang bisa atau terampil membuat proyek atau membuat produk. STEM itu seperti tematik di sekolah dasar. Jadi, ketika seseorang membuat proyek atau produk, maka proyek atau produk itu tidak berlaku hanya satu mata pelajaran, tapi proyek atau produk melibatkan berbagai disiplin ilmu. Karena itu, melalui pembelajaran ini, siswa diberikan pengalaman untuk membuat produk dan sekaligus membuat proyek. Integrasi pelajaran PKK pada proyek ini adalah yang pertama, guru produk kreatif dan kewirausahaan memberikan tutorial cara membuat produk sampo motor. Tutorial diberikan dengan ada beberapa formula, misalkan ada formula 1, formula 2, formula 3, yang masing-masing formula yang diberikan itu dijelaskan spesifikasi produk yang dihasilkan. Tetapi sebaiknya diberikan juga keleluasaan kepada siswa untuk mencari referensi lain yang mungkin akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Guru PKK di sini menilai hasil produk yang dibuat oleh siswa.
bagi siswa yang melakukan pengembangan produk diberikan nilai yang lebih baik. Kemudian, apakah ada siswa yang membuat promosi atau iklan? Nah, promosi atau iklan itu sebaiknya disarankan untuk dibuat supaya siswa memiliki keterampilan dalam membuat iklan. Baik iklan itu dibuat dalam bentuk iklan grafis, yaitu gambar ataupun tulisan, iklan audio, hanya iklan ini berupa suara, atau iklan dalam bentuk video. Tetapi direkomendasikan bahwa sebaiknya iklan dalam bentuk video, karena dengan bentuk video iklan akan lebih bervariasi. Menyarankan siswa untuk menjual produk. Hasil produk dipresentasikan dan hasil penjualan juga dibuat laporannya dan dipresentasikan. Presentasi dan laporan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Integrasi mata pelajaran bahasa Indonesia dalam proyek Sampo Motor ini terkait dengan keterampilan siswa dalam berbahasa. Keterampilan bahasa yang dimaksud adalah meliputi keterampilan bahasa tulisan dan keterampilan bahasa lisan. Keterampilan bahasa tulisan mencakup keterampilan siswa menulis proposal, keterampilan siswa menulis laporan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan keterampilan bahasa lisan adalah keterampilan siswa mempresentasikan isi laporan di depan orang lain. Integrasi bahasa Inggris di dalam pembuatan Sampo Motor ini sama dengan bahasa Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Jadi kompetensi siswanya adalah keterampilan menulis proposal, menulis laporan, dan presentasi dalam bahasa Inggris. Integrasi engineering dalam proses produksi sampo motor lebih tepatnya adalah rancang bangun alat produksi. Memiliki problem solving, bagaimana bisa memproduksi bahan dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif, yaitu dengan memodifikasi alat tertentu menjadi alat produksi. Contoh yang di sini adalah ada bor tangan. Nah, bor tangan ini bisa dimodifikasi menjadi alat pengaduk. Karena alat pengaduk yang saya tampilkan dalam tutorial adalah alat pengaduk manual yang terbuat dari bahan kayu. Kreativitas siswa bisa menjadikan alat ini menjadi alat pengaduk lebih jauh lagi. Mungkin di antara siswa ada yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, sehingga membuat alat pengaduknya dengan sistem mekatronik. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, integrasi art atau seni pada proses produksi sampo motor ini bisa jadi tidak melibatkan secara langsung mata pelajaran seni, tetapi sangat penting untuk mengintegrasikan unsur seni di dalam proyek pembelajaran ini. Unsur seninya meliputi desain. Misalkan sampo motor yang dibuat dikemas ke dalam botol, maka dipilih desain botol yang kira-kira menarik minat konsumen. Kemudian di bagian luar botol ditempel label dan didesain labelnya sedemikian rupa sehingga nampak indah untuk dilihat. Pada label nanti dipasang logo dengan desain yang sangat menarik. Di sini diberikan kesempatan kepada siswa
untuk mendesain label dan logo semenarik mungkin. Setelah itu, sebelum proses penjualan, kepada siswa direkomendasikan untuk berkreasi membuat iklan semenarik mungkin, seindah mungkin, sehingga menarik minat konsumen. Bisa iklan dalam bentuk audio, iklan dalam bentuk grafis, atau iklan dalam bentuk video. Maka di sini nanti akan muncul siswa-siswa yang memiliki bakat seni. Ada siswa yang bakat di bidang grafis, ada siswa yang berbakat di bidang pembuatan video atau film. Integrasi matematika dalam proyek pembelajaran ini dengan produk sampo motor meliputi perbandingan komposisi bahan, perhitungan kebutuhan alat-alat dan bahan jika produksinya dilakukan secara massal. Selain itu, perhitungan kemungkinan harga jual dan perhitungan keuntungan setelah melalui proses penjualan. Oke, Bapak Ibu Guru, kira-kira apa ya kontribusi buat siswa dengan model pembelajaran project based learning dan produknya sampo motor? Mungkin menurut saya siswa jadi memiliki keterampilan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Keterampilan ini diperoleh ketika siswa memulai menyusun proposal dan ketika siswa menyusun laporan. Siswa memiliki keterampilan membuat karya tulis ilmiah, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Keterampilan berbahasa lisan ketika siswa mempresentasikan di depan orang lain isi dari proposal atau isi dari laporannya. Kemudian siswa juga memiliki keterampilan berpikir kritis. Kapan? Ketika siswa membuat produk sampo motor. Siswa yang lain dengan formula yang sama bisa jadi berhasil, sementara siswa yang lain bisa jadi gagal. Siswa akan berpikir dan bertanya, apa penyebabnya? Kemudian, siswa memiliki keterampilan problem solving, yaitu dengan berpikir bagaimana bisa memproduksi secara efisien dan efektif. Hasil dari problem solvingnya, siswa bisa menghasilkan alat produksi yang kreatif dan inovatif. Kemudian di sisi art atau seninya, mungkin selama ini siswa memiliki jiwa seni namun terpendam. Dengan diberikannya kesempatan siswa untuk mendesain logo, mendesain label, membuat video iklan, maka bakat-bakat yang selama ini terpendam akan muncul dan bisa dikembangkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Fiverr atau Microstock. Nah, di situ adalah website tempat kontributor untuk menjual desainnya. Bisa jual desain logo, bisa juga menjual foto. Jadi, keterampilan fotografi bisa menghasilkan uang di Microstock atau Shutterstock. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengetahui tentang ini, boleh nanti Bapak Ibu googling saja apa itu Shutterstock, apa itu Microstock. Kemudian kontribusinya buat guru adalah bahwa pembelajaran dengan model project based learning berbasis STEM bisa digunakan untuk penelitian, baik penelitian PTK, penelitian PTS untuk kepala sekolah, maupun untuk penelitian biasa untuk keperluan publikasi ilmiah. Di sini dicontohkan, misalkan PTK itu membuat judulnya peningkatan jiwa kewirausahaan siswa SMK kelas apa, misalkan, melalui pelajaran PKK berbasis STEM berorientasi Chemo-Entrepreneurship, atau untuk kepala sekolah membuat PTS, misalkan peningkatan kemampuan kerjasama guru SMK bla 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 melalui pelajaran PKK berbasis STEM berorientasi Chemo-Entrepreneurship.
Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.